Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi wa nahnu du'afa wa wal ghani wa nahnu fuqara wa nahnu wa wal alim wa nahnu juhala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bapak, Ibu, para pemirsa rahimakumullah dimanapun kalian berada, marilah kita terus meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, baik nikmat yang berupa nikmat-nikmat jasmaniyah seperti kesehatan jasmani kita, kesempatan kerja kita, kecukupan kehidupan ekonomi kita, maupun nikmat-nikmat ruhaniyah batiniyah seperti ketentraman batin kita, kesehatan mental kita, dan yang terpenting adalah iman Islam kita yang seiring perjalanan umur kita yang cepatnya bukan main, mudah-mudahan Islam iman kita sudah mencapai strata tertinggi takwa Allah ketika Allah memanggil kita ke haribaannya. Para pemirsa dimanapun berada rahimakumullah, kali ini kita akan membahas masalah teologi al-ma'un. Teologi aslinya dari kata theos itu Tuhan, logos itu ilmu. Jadi teologi ilmu tentang ketuhanan. Ya. Maka di sana ada teologi Islam, ada teologi Kristen, ada teologi Katolik, dan macam-macam lah. Tapi dalam hal ini teologi al-ma'un ini sekarang menjadi istilah populer. Teologi itu artinya doktrin lah. Jadi kalau teologi al-ma'un, doktrin Islam yang berbasis surat al-ma'un, kira-kira begitu. Surat ini memang surat yang menggambarkan keberagamaan yang komplit lah, yaitu dari segi kognitif, dari segi afektif, dan dari segi psikomotorik. Jadi tiga-tiganya pemikiran kemudian akhirnya akan mengarah ke suatu aksi dan gerakan. Dan ini sudah langsung dipraktekkan, dicontohkan langsung oleh pimpinan atau Muhammadiyah awal, yaitu pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi ceritanya dan sejarahnya dan sudah populer di kalangan orang Muhammadiyah bahwa Kiai Haji Ahmad mengajari murid-muridnya surat ini sampai berbulan-bulan dan tidak pindah-pindah ke surat lain. Sehingga dari keadaan seperti ini, para santrinya, para muridnya bertanya, Yai, kok tidak pindah-pindah ke surat lain, padahal kita sudah hafal, sudah paham. Nah, tapi jawaban Ahmad Dahlan ini menunjukkan sesuatu yang lain di eranya, yaitu jawabannya adalah apakah kalian sudah mengamalkan isinya? Atau sudahkah kalian mengamalkan? Para santrinya mengatakan sudah, kami sudah sholat membaca surah Al-Ma'un, sudah kita amalkan dalam ibadah, dalam bacaan, dalam hafalan, bahkan dalam mengimami sholat. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan itu yang dimaksud. Mengamalkan itu artinya mengamalkan secara praksis dalam kehidupan. Sudah kalian amalkan belum?
Sudahkah kalian menyantuni anak-anak yatim? Sudahkah kalian ya menyantuni orang-orang fakir miskin? Nah, serentak murid-murid mengatakan belum, maka sejak itu santri-santrinya murid-murid Kiai Ahmad Dahlan mencari anak-anak yatim untuk disantuni dan orang-orang miskin untuk diberi pertolongan atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka di seluruh kota Jogja dicari orang fakir miskin, dimandikan, diberi pakaian, dan diberi hunian yang layak. Jadi itulah sejarah teologi Al-Ma'un sebetulnya. Jadi perintisnya saya kira tidak ada lain kecuali Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang ada teologi semacam teologi pembebasan ya dari Ali Azhar Engineer itu saya kira hanya di bidang kognitif. Praksisnya itu ya belum ada. Padahal yang dimaksud diamalkan itu ya dijalankan dalam kehidupan senyatanya. Jadi memindahkan ya, memutasikan dari ide ke praksis, dari teori ke praktek. Mungkin bahasa sekarangnya dari dasolen ke dasain, ya, itu kira-kira. Dari ajaran ke kehidupan yang senyatanya. Ini yang dimaksud mengamalkan seperti itu. Karena Allah berfirman di surat As-Saff ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah besar sekali gara-gara kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ini artinya apa? Apa artinya omongan? Apa artinya wacana? Ya, kalau tidak dilaksanakan. Apa artinya teori kalau tidak dipraktekkan? Apa artinya ide kalau tidak dikerjakan, dijalankan? Quran sendiri, kata Muhammad Iqbal mengatakan, Quran is the book which emphasizes deed rather than idea. Quran itu adalah suatu buku kitab yang menekankan perbuatan ketimbang hanya ide. Nah, jadi Ahmad Dahlan betul-betul sudah berpikiran sangat visioner, progresif saat itu. Di mana umat Islam tidak ada yang memikirkan itu. Mereka hanya menghafalkan, mereka hanya membacanya, mereka hanya menggunakan surat ini untuk mengimami sholat namanya. Tapi tidak ada yang mengamalkan. Nah, surat Al-Ma'un ini semuanya sudah hafal, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya sudah banyak yang hafal artinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Tapi selain itu sebenarnya din itu bisa arti kiamat, hari kiamat, hari pembalasan. Jadi bisa diartikan tahukah kamu siapa yang mendustakan hari pembalasan. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan berarti sama dengan tidak percaya pada alam akhir, al-yaumil akhir. Diterangkan oleh Quran Allah sendiri dalam ayat surat itu. Siapa itu? Itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak-anak yatim. Ya, mengusir, tidak menerima anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan, tanda petik, tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin, ya. Ini kata-kata menganjurkan bukannya ngomong kok.
dalam Islam kalau berani menganjurkan dia harus berbuat dulu. Ya. Jadi mengapa disebut menganjurkan ini berarti dia harus sudah berbuat dulu, menerima orang miskin baru menganjurkan orang lain. Ya. Jangan ngajak orang sholat tahajud kalau dia sendiri belum tahajud. Jangan ngajak orang puasa sunnah, Senin Kemis, Ayamul Bid dan sebagainya kalau dia belum melaksanakannya sendiri. Gitu. Maka di situ kata Yahudus sebenarnya tanda petik tidak hanya sekedar menganjurkan, tapi menganjurkan dalam Islam baru didahului dari diri sendiri mengamalkannya. Ya. Nih. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat kok celaka itu gimana? Ini ada kaitannya nanti. Yaitu apa? Orang yang celaka, orang sholat tapi celaka. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai ya, bukan lupa ya. Lalai apa ini? Bukan lalai sudah berapa rakaat. Dia sudah 3 rakaat merasa baru 2 rakaat, bukan itu. Itu gampang itu kalau hanya lalai itu. Tapi yang betul lalai fungsi sholat dalam kehidupan. Nah itu. Dan itu bentuknya belakang alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, mereka itu yang riya hanya untuk pamer, hanya untuk pencitraan diri ya, dan menolak al-ma'un ya. Al-ma'un itu kan kalau enggak derma itu charity ya bahasa Inggrisnya. Zakat, infak, sedekah itu. Jadi orang sholat tapi kok menolak al-ma'un, memberi al-ma'un gitu. Ya. Dan hanya untuk pamer-pameran sholat itu wail, celaka. Nah, ini contoh bahwa setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin mukminin ini mesti tidak hanya berdimensi vertikal hablum minallah, tapi harus membuahkan hablum minannas. Ini yang dicontohkan sholat itu. Coba sholat ini. Takbiratul ihram itu adalah hablum minallah. Sholat tidak akan bisa terjadi kalau tidak dibuka dengan takbiratul ihram. Tapi sholat juga tidak bisa rampung kalau tidak ditutup dengan salam. Nah ini ada 2 dimensi. Takbiratul ihramnya pembuka itu hablum minallah. Buahnya ya harus hablum minannas. Yaitu salam ke kanan, salam ke kiri. Menebar salam perdamaian kepada seluruh makhluk yang ada di sebelah kanan. Dan menebar salam kedamaian kepada makhluk yang ada di sebelah kiri. Maka dari itu para ulama mendirikan sholat adalah as-sholatu ya aqwalun wa af'alun mufattahatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Jadi sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Apa? Tidak bermakna kalau hanya hablum minallah. Kalau tidak menghasilkan hablum minannas. Jadi sholat yang kita lakukan sebagai rukun utama bahkan soko guru ya, soko gurunya Islam ini dilakukan ya, tapi sama sekali tidak menghasilkan sesuatu yang baik, manfaat ya, guna bagi orang lain bahkan bagi makhluk selain manusia ini, maka sholatnya menghasilkan wailun, celaka, tidak ada untungnya apa. Maka dari itu dari gerakan-gerakan sholat begitu. Mengapa kita disuruh melihat tempat sujud? Dengangak makruh, merem ya makruh. Itu sajane filosofisnya, hikmahnya. Kalau bahasa Arabnya hikmatut tasyri'nya itu
itu supaya orang itu peduli kepada orang yang lebih rendah. Jadi orang yang bernasib mujur, lihatlah orang yang bernasib malang. Orang yang berada, silalah melihat nasib mereka yang papa. Itu loh. Jadi kalau surat Al-Ma'un jadi surat keberpihakan kepada mereka yang tertindas, terpinggirkan, ya, kaum lemah, baik lemah ekonomi maupun lemah yang lain-lain, ya, lemah pendidikannya dan sebagainya, ya betul memang ini surat yang keberpihakan. Dan itu berasal dari agama yang benar. Agama yang benar itu seperti tidak hanya omdo lah, omongan doang, tidak hanya nato, no action, talk only. Jadi beragama itu ya qaulun wa af'alun, wong definisi aja af'alun, aqwalun wa af'alun ya. Jadi tidak hanya akwal ucapan tapi juga af'al perbuatan. Apa artinya akwal kalau tidak dibarengi af'al? Nah, dan itu derajatnya sama dengan orang yang tidak percaya pada hari akhir. Padahal di Quran berapa kali ya, walaupun rukun iman itu 6, tapi yang sering disebutkan billahi wal yaumil akhir itu. Percaya kepada Allah dan hari akhir. Berarti derajatnya hampir sama. Orang yang tidak percaya pada hari akhir bisa saja tidak percaya pada Allah. Apa artinya keberkahan? Nah itu caranya adalah dibuktikan dengan af'al, yaitu berpihak, ya, tenggang rasa, ya, penuh rasa kasih kepada mereka yang bernasib malang tadi, ya, yang mereka sering disebut kaum du'afa dan mustad'afin, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertindas, ya, miskin, ya, dan sebagainya. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung itu mempraktikkan. Jadi istihad dia ada kata-kata yadu'ul yatim supaya tidak dianggap yadu'ul yatim, maka istihad Ahmad Dahlan mendirikan PAI, Panti Asuhan Yatim, dan tidak nunggu apa-apa. Maka dia pernah ceritanya kan gitu kan, mengeluarkan perabot rumah tangganya, ada dandang, kenceng, ada lemari, bahkan ada macam-macam. Artinya dikeluarkan, disangkanya tetangganya, dia mau pinggiran kemana? Tidak, ini mau saya gadekan. Atau mau saya jual biayanya untuk mendirikan panti asuhan. Jadi istihad dari yadu'ul yatim, supaya tidak yadu'ul yatim, maka Ahmad Dahlan mendirikan PAI. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, istihad Ahmad Dahlan yang mendirikan PKOW dulu, PKOW ya. Apalah, pertolongan kesengsaraan umum dulu. OE kan memang zaman dulu kan kebijakan. Sekarang jadi PKU dan sekarang sudah berkembang. Maka sejak berdirinya Muhammadiyah sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia ada, ini sudah begitu. Maka terkenal di Muhammadiyah itu 3 hal, ya. Santunan kaum duafa itu namanya feeding. Nah, sudah berapa tuh PAY? Mungkin di Jawa Tengah saja, di Jawa Tengah ini loh 150-an lebih, bahkan mungkin sampai 160 lebih. Ini baru Jawa Tengah, belum daerah-daerah yang lain. Ini untuk PAY. Ketambahan sekarang ada panti lansia, ya. Di Semarang juga ada namanya lansia Husnul Khotimah itu, ya. Nah, ini sejarahnya ketika ini kan usulan Pak muridnya Pak Kiai Ahmad Dahlan namanya Kiai Syuja, itu pada waktu ditentang karena dianggap wah panti asuhan kan niru-niru Londo Belanda, itu datang dari orang Kristen, jangan niru orang Kristen. Niru orang Kristen sama dengan mantasyabaha qaumin fa minhum, dianggap bagian dari mereka. Tapi Ahmad Syuja, ya, dan didukung oleh Pak Ahmad Dahlan teruskan usaha mendirikan PKU. Nah, sekarang PKU sudah berapa ya? Di Jawa Tengah aja sudah banyak, ya. Ini berarti di Indonesia banyak. Ini artinya apa ya? Berkembang dari
rintisan pertama ya yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu namanya feeding. Setelah itu schooling ya. Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah yang bahkan gurunya juga minta bantuan dari guru sekolah Belanda yang agamanya Kristen. Ini juga banyak ditentang oleh ulama-ulama saat itu. Bagaimana meniru orang Kristen, bahkan menggunakan guru orang Belanda yang agamanya Kristen apa enggak? Masuk Kristen ya itu. Nah, ini jalan terus Pak Ahmad karena apa? Dia berpegang betul bahwa khudil hikmata min ayyi wira'in kharajat. Kiai Ahmad Dahlan berpegang pada ambillah ilmu hikmah itu dari manapun datangnya. Kalau memang datangnya dari orang yang beragama lain, oh, ini bukan masalah agama, itu kan masalah dunia, sekolah mendidik itu kan masalah dunia, enggak masalah. Gitu. Nah, dan sekarang sudah ribuan sekolah Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi. Ini namanya schooling. Terus yang terakhir adalah healing. Healing ya, healing itu kesehatan lah. Ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Ini juga rumah sakit sudah berapa milik Muhammadiyah di Indonesia ini. Ya, kalau boleh bersyukur dan berbangga dan bersyukur, mungkin ada organisasi lain yang rumah sakitnya sebanyak rumah sakit Muhammadiyah. Nah ini berarti apa ya? Berangkat dari tadi. Inilah yang disebut dengan teologi al-ma'un. Maka dari itu, nah sekarang kita penerus-penerus Ahmad Dahlan juga harus begitu. Ya. Dan insya Allah ya dikatakan Muhammadiyah itu memang kalau politik barangkali memang bukan wilayahnya Muhammadiyah ya. Dan Ahmad Dahlan selalu menolak kalau ingin terlibat langsung dengan politik. Tapi di bidang sosial seperti ini, Muhammadiyah di situ. Jadi feeding, schooling, dan healing. Nah, dan bagi para penerus sekarang ini, mari kita pahami betul itu. Jadi kita bermuhammadiyah itu memang betul-betul ya ingin beramal lah begitu. Namanya juga sering disebut orang filantropi, sesuatu yang memang hanya memikirkan ya apa namanya kesejahteraan dan sosial ya. Yang artinya kadang-kadang ada yang dan itu saat ini betul itu. Jadi kalau pimpinan Muhammadiyahnya itu tidak kaya, wajar. Organisasi yang kaya. Karena semua amal usaha itu milik Muhammadiyah, bukan milik pribadi. Ya, kita tidak usah melihat menyuruh orang organisasi lain, tapi kenyataannya begitu. Jadi tidak ada yang pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai ranting yang digaji itu tidak ada. Nah kalau amal usahanya lah itu betul amal usaha karena dia memang amal usaha. Kalau tidak digaji kasihan karena dia kan bekerja memang untuk memajukan itu. Tapi pimpinan persyarikatan semuanya ikhlas. Dan itu yang membuat kata Kiai Haji Sahlan Rosyidi, ayahnya Bu Fadilah Sapari itu mengatakan mengapa Muhammadiyah menjadi ngeremboko semakin tahun semakin kesini semakin ngeremboko. Itu katanya di antara sebabnya satu karena keikhlasan para pimpinannya. Nah, yang kedua karena kebenaran akidahnya. Gitu loh. Ini saya kira yang tidak bisa terbantah itu. Itu karena kita memang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akhirnya mungkin ya Allah memberi kekuatan. Yang ketiga barangkali ini yang perlu ditingkatkan yaitu ketertiban administrasinya kata Salana. 3 hal ini yang membuat Muhammadiyah semakin ngeremboko ya, semakin terus berkembang walaupun usia sudah melebihi 100 tahun atau 1 abad. Inilah teologi al-ma'un yang telah membuahkan. Nah,
kalau dilihat dari ritual agama yang lain, ini juga fokusnya itu sebetulnya. Coba ini puasa sendiri. Kalau tadi sholat kan, puasa sendiri lihat puasa ini. Kita disuruh berlapar, berhaus itu kan supaya melu ngerasain nasib orang yang hidupnya nggak pernah makan ya karena nggak punya apa-apa yang dimakan. Ini orang yang papa. Kita ikut tinggal rasa, meninggal merasakan apa yang mereka rasakan. Terus dua, akhir Ramadan ini orang yang puasa loh ini untuk membersihkan dan menyempurnakan pahalanya, ya, menghilangkan mungkin dosa-dosa yang mengurangi pahala puasa, kita disuruh zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan betul-betul tu'matan lil fuqara wal masakin juga. Khusus untuk memberi makan orang fakir miskin. Jadi zakat fitrahnya untuk orang fakir miskin, bukan 8 asnaf yang lain. Artinya apa? Peduli kepada fuqara wa masakin. Puasa ini. Umpamanya ada orang yang melanggar ya, ada orang yang melanggar siang hari umpamanya ya. Saya kira tidak ada hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja ya, di bulan Ramadan ini. Itu udah lihat kifaratnya apa? Selain puasa 2 bulan berturut-turut, kalau bisa, kalau tidak bisa apa? Harus memerdekakan budak. Kalau tidak kan coba supaya memberi makan 60 orang fakir miskin. Sekali lagi kembali kepada keberpihakan kepada yang fakir miskin, mereka yang bernasib tidak mujur itu, bernasib malang. Ini puasa yang kita lakukan sekarang ini loh. Coba haji. Tujuan orang haji kan supaya menjadi mabrur kan. Karena haji mabrur kan pahalanya tidak ada kecuali surga. Lihat aja. Mabrur itu diantaranya, di antara definisinya, al-mabrur itu artinya mumtaliun bil birri, penuh kebaikan itu adalah apa? It'amut ta'am walinul kalam. Antaranya itu di antaranya. Ya. Ucapannya santun dan it'amut ta'am, mau memberi makan loh. Siapa lagi kalau bukan fakir miskin itu. Lebih tegas lagi lihat aja surat Al-Baqarah 177 itu. Laisal birra bi anta tulquyuta. Laisal birra anta wal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, coba belakangnya itu. Walakinnal birra man amana bila titik wa atal mala ala hubbihi ya. Tabir kurba wal masakin wa lisabil, lihat aja. Masakin disebut lagi. Orang yang utang wa firqob. Wasailin, orang yang minta-minta. Jadi orang yang mabrur itu buktinya gampang menjadi orang dermawan ahli sedekah. Jadi kalau orang haji medit itu gampang, itu tidak mabrur gitu. Gampangnya gitu. Jadi semua ibadah sebetulnya oleh Allah itu ada dimensi sosial selain dimensi vertikal ilahi. Saya katakan tadi hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Maka kalau ada ucapan begini, menurut saya perlu dibetulkan. Lah saya dibenci orang tidak apa-apa, sebenarnya tidak dibenci Allah itu menurut saya kok kurang pas menurut saya. Ya. Wah, ada seorang tanya kepada Nabi, "Dullani ya Rasul, beritahu saya, tunjukkan saya." Ala amalin adalah suatu perbuatan yang kalau saya lakukan yuhibbuni Allah wa yuhibbuni nas. Dengan amalan itu saya dicintai Allah dan cintai manusia. Jadi tidak hanya yuhibbuni Allah toh. Kemudian Rasulullah memberi petunjuk, izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Jadi loro-loro nih. Jadi jangan ada ucapan saya yang penting dicintai Allah, dibenci manusia biar. Nah, itu enggak benar. Yang bisa ya yang benar itu dicintai Allah, hablum minallah baik berarti, dan dicintai manusia karena hablum minannasnya baik. Dengan kata lain,
tidak ada artinya kalau kita hanya hablum minallah tapi tidak hablum minan nas. Nah, ini contoh al-maun sudah jelas itu ya. Jadi tidak hablum minan nas, menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, fakir miskin, sama dengan mendustakan agama dan sama dengan mendustakan tidak percaya pada keberadaan hari akhir. Inilah teologi al-maun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini sudah dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita sebagai penerusnya saya kira perlu terus mengembangkan teologi al-maun ini kepada masyarakat, ya, dimulai dari keluarga kita sendiri. Ya. Lihat ini sedekah ini di bulan Ramadan, katanya paling apik kalau sedekah di bulan Ramadan, ya. Segala sesuatu dilipatkan. Ini saja nih pancingan supaya di sepanjang waktu itu kita jadi, nyatanya apa ya, orang yang meninggal tuh hanya minta satu, jangan dicabut dulu nyawanya, ditundalah. Hanya kepingin apa yang dilakukan? Kepingin sedekah. Ya, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kepingin sedekah aja dia, kalau umpamanya dihidupkan lagi, ditunda kehidupannya hanya kepingin sedekah. Ini karena sedekah itu kepada siapa ya? Misalnya kepada orang yang membutuhkan, orang yang ada di lebih rendah dari kita. Mereka yang sering disebut kaum papa ya. Mereka yang bernasib malang, kita yang pernah mujur memberi mereka yang bernasib malang. Inilah saya kira teologi al-maun, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita ambil surat yang sangat inspiratif ini, menjadi manusia yang punya hubungan baik pada Allah, sekaligus punya hubungan baik sama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bilang menit. Kurang ya? Di rekodnya selesai. Cukup, Pak. Pira. Iya, wis lah. 32 menit. Iya, pas. Jadi setengah jam lebih. Iya. Iya, pas. Taran iku.